بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر عباده بالمسارعة على الخيرات وأعد لهم على ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. وأصلي وأسلم على نبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد. Sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan masih bersemayamnya keimanan keislaman di dada-dada kita, dengan bukti kita berada di tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Sehingga Rasulullah SAW memberikan 4 keutamaan bagi orang-orang yang hadir untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah, kata Rasulullah, berkumpul suatu kaum di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada saling belajar. Yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan Al-Qur'anul Karim di antara mereka. Melainkan tidak bukan akan Allah turunkan bagi mereka ketenangan jiwa. Kemudian para malaikat akan menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselimuti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung adalah Allah akan menyebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Kita tahu malaikat adalah makhluk yang agung karena mereka memiliki sifat yang agung pula, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan keutamaan yang sangat jarang didapatkan oleh umat-umat pada saat ini, di mana gemerlapnya dunia telah menyilaukan mata-mata para manusia. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah merupakan bahagian dari hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi mereka, maka Allah akan berikan pemahaman pada mereka terhadap agama ini. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba untuk membahas sedikit berkaitan dengan agar umur yang singkat menjadi berkat. Kita ketahui bahwasanya di antara karakteristik, ciri-ciri dan kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pertama menjadi umat akhir zaman. Tidak dipungkiri
Tidak ada umat Nabi Muhammad itu di awal zaman, di akhir zaman. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu adalah memiliki umur yang pendek-pendek, singkat. Sebagaimana singkatnya dunia ini. Dunia secara bahasa dana yadillu artinya singkat. Summa dana fatadalla, dan semakin dekat. Maka oleh sebab itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan adalah di antara salah satu riwayat yang meriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Musayyib bin Ishaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Ibnu Arafah, salah seorang perawi hadis ini, menyebutkan bahwasanya aku termasuk salah seorang yang sedikit itu. Artinya Ibnu Arafah adalah termasuk salah seorang perawi yang memiliki umur lebih dari 70 tahun. Ini Sahih Ibnu Hibban, riwayatkan Ibnu Arafah, Ibnu Muharibi dan Muhammad bin Ahmad dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Nah, ini sedang jamaah rahimakumullah. Kalau kita menurut hitungan kita, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Menunjukkan kalau kita hanya berumur 60 atau 70 tahun saja, ini menunjukkan kita sekitar 1,5 jam di akhirat. Waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat pendek sekali. Maka bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang singkat, umur yang pendek ini menjadi berkah? Bagaimana agar umur yang singkat menjadi berkat? Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah. Dan tidak kalah saing kita dengan umat-umat terdahulu. Kalau menurut hitungan kita, Nabi Adam berapa umurnya? Nabi Nuh saja berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Itu berdakwahnya. Pada saat umur berapa Nabi Nuh berdakwah? Berarti ada ribuan tahun umurnya. Nabi Musa berapa umurnya? Nabi Ibrahim. Maka kata Rasulullah SAW, di antara umat-umat Nabi itu, maka umat Nabi Muhammad yang paling singkat umurnya. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi sedang jamaah, jangan pernah kita galau, jangan pernah risau. Kita adalah disebutkan kalau pada Nabi Isa disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa itu disebutkan sebelum ada datangnya Nabi Muhammad, dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah memuliakan kalian 'alal 'alamin, di atas alam ini. Ini Nabi Musa alaihissalam. Sebelum ada Nabi Muhammad, maka umat Nabi Musa diberikan keutamaan sebagai umat yang teragung. Alal alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas alam ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Akan tetapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat itu datang lagi. Akan tetapi untuk umat Nabi Muhammad yang mengatakan bahwasanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, lindas dari seluruh manusia. Jadi keutamaan. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah. Kembali kalau kita menghitung-hitungan, seharusnya orang yang paling lama hidup, orang yang paling memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan pahala yang paling banyak dengan memperbanyak ibadah. Tetapi alhamdulillah, ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga adalah merupakan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, nahnul akhirun wal awwalun. Kita umat yang terakhir, tetapi kita umat yang pertama nanti di akhirat. Masya Allah. Kita umat yang terakhir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tetapi kita memiliki keutamaan di atas umat-umat sebelumnya.
Di awal maksudnya adalah riwayat sabiquna yaumil qiyamah. Kita umat yang terakhir diutus di muka bumi, tetapi nanti akan menjadikan umat yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Jadi orang yang pertama kali dihisab, orang yang pertama kali diproses, berarti orang yang pertama kali kalau memang dia umat memiliki banyak pahala amal ibadah, berarti umat yang pertama kali menyicipi nikmatnya surga. Tetapi demikian juga kebalikan, jangan ingat surganya saja. Beda tidak memiliki amal soleh, banyak kemaksiatan, tidak mempergunakan waktu yang singkat sebaik mungkin, maka menjadi orang pertama juga yang menikmati neraka. Maka oleh sebab itu sedang jamaah yang aku penuh. Yang pertama kali yang menjadikan kita umat yang terbaik adalah karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan pada saat dulu disuruh para nabi untuk memilih hari di mana pada hari itu agar mereka konsen dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi memilih hari ibadah mereka pada hari Sabtu. Dan orang-orang Nasrani memilih hari ibadah mereka pada hari Ahad. Akan tetapi coba lihat, adallallahu qauman qablana, kata Rasulullah SAW, maka Allah telah menyesatkan umat-umat sebelum kita. Artinya menyanyiakan karena pilihan mereka untuk memilih hari khusus untuk beribadah kepada Allah dibandingkan dengan hari yang diberikan kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam bil Usbu'ah, merupakan pemimpin hari dalam satu pekan, di mana pada hari Jumat memiliki waktu-waktu yang tidak dimiliki pada waktu lainnya. Ini sedang jamaah. Dan kemudian kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik itulah man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang paling panjang umurnya dan yang paling banyak amal ibadahnya. Maka dalam sebuah hadis, sebagian para ulama ada yang mendoifkan hadis ini dan ada juga yang menghasankan. Yaitu disebutkan Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik, orang beruntung, orang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan dia beramal untuk bekal ketika sudah mati nanti. Ini orang cerdas. Ini orang beruntung. Ini orang-orang yang umurnya singkat tetapi berkah, memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa introspeksi diri. Kemudian dia senantiasa untuk berdoa dan beribadah guna untuk pada saat dia sudah mati. Di mana pada saat itu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi." Apabila anak Adam sudah mati, maka terputuslah semua amalannya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Nah ini 3 perkara ini adalah amal ibadah yang kita kerjakan untuk setelah kita mati nanti. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ada tabungan amal masjid kita masukkan. Ada di sana juga namanya ada infak untuk semari pagi semari. Alhamdulillah di masjid kita sudah ada beberapa orang yang tinggal di sini untuk menghafal Al-Quran Karim. Bayangkan sedang jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa menghafal Al-Quran, kita tidak bisa baca Al-Quran dengan tidak memberikan infak. Setiap huruf yang dibaca oleh mereka bisa mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita tidak membaca Al-Quran. Ini sedekah jariah, sedekah yang pahalanya jariah. Jariah artinya apa? Mengalir terus, berjalan walaupun kita sudah tiada. Wal ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan kepada anak kita. Maka bagi siapa yang ingin memiliki pahala yang banyak, bagi orang tua, maka jadikan kita adalah guru pertama setiap
bacaan Al-Fatihahnya, berupa huruf-huruf hijaiyahnya, dan lain sebagainya. Usahakan kita orang yang pertama. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Semua ulama kita terdahulu itu anaknya di bawah bimbingan mereka dulu. Setelah menguasai beberapa cabang ilmu, baru mereka disuruh belajar. Setelah mereka memiliki fondasi dan bekal yang cukup, baru mereka belajar. Beda dengan kita. Bila saya nggak tahu apa-apa, biarlah berapapun biaya pendidikannya saya sanggup. Yang penting jangan belajar sama saya. Kebanyakan orang tua sekarang menyerahkan pendidikan kepada orang lain. Maka terkadang sampai kita lihat di rumah ada anak-anak lebih cinta kepada pembantu di rumah dibanding sama orang tuanya. Kenapa? Karena kasih sayang dan pendidikan lebih banyak didapatkan dari pembantu daripada orang tua. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Maka kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka fa'abwahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, ayunasiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, ayumajisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Ini, kalau seandainya anak sudah kita berikan fondasi bekal yang cukup, insya Allah sekeras apapun badai menerjang maka tetap akan kokoh. Maka beruntunglah kalau ada orang tua mendapatkan pengaduan anaknya. Kalau kita lihat ada orang mengatakan, bulan Pak, Bu, kenapa anak bapak itu setiap kita kasihkan tahu seperti ini, dia bilang, oh Pak, kata ayahku seperti ini, kata ibuku seperti ini. Dan ini ciri-ciri orang tua sukses dalam mendidik anak. Karena dia jadikan marjah marojek, tempat dia kembali adalah orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya bilang, maka jangan seperti, oh enggak, ibu guru bilang seperti ini. Nah, ini berarti pendidikan orang tua terhadap anaknya belum gagal, tetapi sudah hampir. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Maka sebab itu sudah jamaah yang pertama yang menjadikan kita lebih baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah jadikan sebagai ibadah lebih afdal dari tempat. Kita lihat sekarang sampai ada, kalau zaman dulu tidak tahu apakah memang ada juga disyariatkan oleh bersusah payah untuk melakukan perjalanan jauh pada suatu tempat. Kalau sekarang ada pada 3 masjid. Dan di tempat itu kita boleh bersusah payah untuk mengumpul dana mengunjunginya. Kemudian di tempat itu memiliki keutamaan beribadah dibanding dengan tempat-tempat lainnya. Masjidil Haram ada 100.000 di Mekah, Masjid Nabawi ada 1.000, dan Masjid Aqsa ada 500 kali lipat dibandingkan dengan Masjid Al-Fitrah, dibandingkan dengan Masjid Istiqlal yang terbesar di Indonesia, atau dibandingkan dengan Masjid Ar-Rajihi yang ada di Riyadh, masjid ketiga terbesar di Saudi Arabia, masjid ketiga terbesar, tetapi tidak memiliki keutamaan apa-apa dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Atau masjid apa? Kalau di Aceh Masjid Omar, dan sekarang tertindak. Atau di masjid Baitur Rahman, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Masjid Al-Aqsa walaupun sedang dalam cengkraman Yahudi. Tetapi masjid itu adalah memiliki keutamaan. Ini Allah berikan kepada kita keutamaan dengan melakukan suatu amal ibadah di tempat khusus. Masjid Nabawi, Masya Allah 1.000. Ditambah lagi ada di Masjid Nabawi di dalamnya Raudhah yang memiliki keutamaan yang lebih daripada itu. Dan waktu Allah juga menjadikan kepada kita ini ibadah yang berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu. Pada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang mana di dalamnya ada khusus lagi Lailatul Qadar, dan ada 10 awal bulan Dzulhijjah harinya yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan di dalamnya terkumpul ummahatul ibadat, ibadah-ibadah besar terkumpul di dalamnya. Ada haji, ada sedekah, ada kurban yang terkumpul di dalamnya, yang mana tidak ada waktu selain waktu itu
dikumpulkan ummahatul ibadat. Ini sedang jamaah rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsha'u fi athari." Maka ini adalah merupakan keinginan semua kita. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, tetapi mereka juga diberikan kebaikan dari setiap sisa-sisanya. Bekas-bekasnya artinya apa? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Waj'al li lisana sidqin fil akhirin." Ya Allah, jadikanlah lisanku sebuah kebenaran yang akan diikuti oleh orang-orang setelahku. Ini disebutkan, "Waj'alni min warathatil jannatin na'im." Dan jadikan aku sebagai bahagian dari orang-orang yang akan mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-84. Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya wa qauluhu, adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala dan doa Nabi Ibrahim, "Waj'alni lisana sidqin fil akhirin," adalah waj'alni fin nasi dzikran jamilan wa thana'an hasanan. Ya Allah, jadikanlah diriku pada sebutan manusia itu adalah dzikran jamilan, sebutan-sebutan yang baik, wa thana'an hasanan, dan pujian-pujian yang baik pula. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata terbukti minimal setahun sekali. Ketika kita berbicara tentang kurban, ini akan kita bicarakan. Nah ini, bagaimana bisa umur kita yang singkat tetapi berkah. Yaitu apa? Dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat selanjutnya disebutkan, "Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin." Dan ya Allah, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia dulu termasuk orang-orang yang sesat. Ini termasuk juga sebagai dalil bahwasanya ayah Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti Ibrahim. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hanyakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Artinya apa sedang jemaah Allah? Jangan sampai ada anggota keluarga kita ini tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara kelalaian kita yang tidak mau mendakwahi mereka. Jangan sampai ada anggota keluarga kita bahkan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya gara muamalah kita yang tidak baik. Maka oleh sebab itu sedang jemaah Allah, mari kita beramal yang baik, bermuamalah thayyibah yang baik, terutama kepada anggota keluarga kita, terutama pada diri kita sendiri, baru keluarga kita. Karena kata Allah Subhanahu, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian anggota keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, pelihara diri, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Ini sedang jawaban. Jangan kita hanya sibuk dengan orang lain tapi anggota keluarga terpelihara. Dan ini kita lihat adalah contoh daripada dakwah Rasulullah SAW. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah dari kalangan wanita? Istrinya. Dari kalangan laki-laki tua dewasa, Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak, siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Rasulullah SAW. Ini orang-orang terdekat yang beliau sampaikan.
Begitu orang-orang terdekatnya sudah mulai membenarkannya, menolongnya, baru dapat ketentuan. Ini jangan sampai kita berdakwah ala apa tuh Ibrahim, keluarganya aja nggak beres. Tantangan dari keluarga sendiri, bahaya. Apa kalian sibuk menyuruh saya untuk sholat itu? Lihat tuh, keluargamu jilbabnya aja nggak ada, disambar badai, padahal badainya nggak keras, tapi jilbabnya runtuh sampai ke pinggang. Nah ini, maka sudah jemaah Allah, waktu kita singkat. Dan kita tidak tahu, ini kata Rasulullah antara 60 sampai 70, dan tidak ada yang menjamin kita sampai 60 sampai 70. Dan ada pun yang sudah mencapai angka tersebut, kalau lebih ini berkah, bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, maka siap-siaplah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita bisa memilih bagaimana caranya kita mati. Bagaimana kondisi kematian yang akan kita hadapi. Ini kita sendiri yang memilihnya sudah jemaah. Dengan apa? Dengan amal ibadah keseharian kita. Orang-orang yang rajin ke masjid, semoga Allah matikan mereka dan kena bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita khawatir orang-orang yang suka ngabuburit, mereka mati dalam kecelakaan di jalan ketika mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sudah jemaah yang husnul khatimah itu hanya bisa didapatkan dengan kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala bisa karena biasa, lancar gaji karena diulang. Bagaimana kita bisa mengucapkan, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah pada akhir hayat kita, sementara kalimat-kalimat tersebut sangat aneh di lisan dan pendengaran kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa lancar untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sementara yang hadir selalu di hadapan kita adalah lembaran para orang. Bagaimana kita bisa untuk mengenali kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara asbab dan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepadanya jarang untuk kita bertemu sapanya. Maka oleh sebab itu sudah jamaah, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah jumlah usia kita, ini menunjukkan semakin dekatnya kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena. Jangan sampai kita masih juga disilaukan dengan fata morgana keindahan dunia. Tetapi ingatlah, maka Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling dekat? Maka dia mengatakan yang paling dekat adalah kematian. Karena dia semakin hari semakin mendekat, semakin hari semakin mendekat. Maka kata Rasulullah, al-mayyiz man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan dia beramal untuk pada saat dia telah mati. Wal ajiz, ada orang lemah. Adapun orang yang tidak cerdik, orang yang tidak pintar, orang yang tidak beruntung, orang yang merugi, Allah yang tamanna Allah yang tamanni. Dia hanya sekedar berangan-angan kepada Allah, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk memenuhi angan-angannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengintrospeksi diri dan menjadikan kita orang-orang yang terbaik di antara umat manusia yang ada di muka bumi ini, dengan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan apa yang dibenci oleh Allah kita benci, dan apa yang Allah jauhkan, perintahkan untuk dijauhi, maka kita jauhi.
Maka dengan itu sedang jamaah Allah, waktu kita yang singkat ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka para orang Arab itu mengatakan al-waqtu as-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Kenapa sedang jamaah? Karena pedang itu senjata ketika kita perang. Kalau kita mampu menggunakan pedang tersebut, maka kita bisa menang untuk melawan, untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi kalau tidak, bisa saja pedang itu yang akan memenggal leher kita. Maka waktu itu ibarat pedang. Sepintar apa kita menggunakan waktu? Karena waktu kalau kita tidak gunakan kepada hal yang baik, kalau waktu hanya kita gunakan untuk mengores semua keburukan orang, siapa manusia yang tidak memiliki kejelekan dan kesalahan? Dan termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, la ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menghina kelompok kalian menghina orang lain, karena bisa saja orang yang dihina itu bisa lebih baik. Dan orang, kalau ada orang yang beriman suka menyebutkan kejelekan saudaranya, maka pada saat itu dia sedang berada pada keburukan. Karena tidak ada orang beriman itu suka kepada keburukan saudaranya. Tidak ada orang beriman itu yang suka menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya. Maka pada ayat selanjutnya Allah mengatakannya, wala yaqtab ba'dha. Janganlah di antara kalian suka menghibah. Apa itu ghibah? Jika akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang kejelekan saudaramu yang dia benci. Walaupun itu ada pada dirinya, itu berarti ghibah. Kalau itu tidak ada pada dirinya, itu adalah dusta. Ini sudah zaman Allah. Masih banyak ucapan yang bisa kita ucapkan yang mengundang pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita cari ucapan-ucapan yang bukan hanya sekedar menghilangkan kebaikan kita, tetapi kita bisa menjadi orang yang muflis. Atadruna min muflis? Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Maka para sahabat ada yang mengatakan orang yang berjualan tetapi modalnya pun habis. Maka kata Rasulullah, bukan. Muflis itu adalah orang yang suka syatamahada wa syatamahada, suka menghina ini, suka mencaci ini, suka menjelek-jelekan yang ini, sampai nanti di akhirat semua orang yang dia caci dan dia hina dikumpulkan, kemudian kebaikan dia dibagi kepada orang yang dia hina sesuai dengan hinaan yang dia lakukan. Begitu kebaikan dia habis, orang dihina belum selesai, maka dibalik keburukan yang dihina diberikan kepada dirinya. Misalnya sudah kebaikan tidak dia miliki, keburukan orang yang harus dia pikul. Ini orang yang bodoh. Maka kita tidak mau dengan ini sedang. Berarti ini orang yang sudah hidupnya singkat, umurnya penuh dengan laknat. Naudzubillah. Hidup di dunia sengsara, begitu di akhirat menderita. Tidak ada. Inginnya kita kan anak-anak, waktu masih anak-anak kecil bahagia. Ketika sudah besar juga bahagia. Begitu tua bahagia. Ketika di akhirat juga bahagia. Semuanya berharap seperti itu. Tapi apakah semua mendapatkan? Tergantung proses. Proses mana yang kita ambil? Jalur mana? Apakah sudah benar jalurnya? Walaupun ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bisa kepada jemaah sekalian. Di bidang kurang saya mohon maaf. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi, kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya tidak bisa. Pada jemaah sekalian, ya, kalau tidak ada, kita pada sampai di sini. Akhirnya doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.